Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit autisme, masih bersama Dokter Putri Santri. Nah dok, ini masih banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan dalam Instagram gitu ya. Mungkin excited juga orang pertanyaan-tanya nih, karena memang autisme ini pemirsa di rumah banyak yang ada yang takutnya mengada-ngada aja gitu ya, takutnya hanya menebak-nebak gitu. Self diagnose katanya orang self diagnose ya, lagi tren ya self diagnose. Ini pertanyaan soalnya yang mana dulu dok mau jawabnya? Boleh Rizky ya. Rizky Kurniawan, solusi apa yang tepat menghadapi anak autisme dok? Tadi ya udah selesai dok ya? Iya, tadi udah dijawab tadi. Udah dijawab ya Rizky ya di pertanyaan Zikri tadi. Oke, selanjutnya di Elsa Hairma. Dok, umur berapa bisa dilakukan screening seorang anak menderita autisme? Nah, screeningnya tuh dimulai di usia berapa dok bisa kita lakukan gitu? Berarti kita ngomongin screening perkembangan ya. Screening perkembangan itu sudah bisa dimulai dari usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau dari 6 bulan sampai usia 2 tahun itu biasanya kita anjurkan sekitar 3 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kuesionernya berbeda-beda, nanti kemampuan dia kan terus berkembang ya. Jadi dari usia 6 bulan itu sudah bisa. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perkembangan anak, pertumbuhan anak, itu sudah dimulai dari 1000 hari kehidupan anak. Pernah dengar ya pasti ya, 1000 hari kehidupan anak itu berarti sudah dimulai dari kandungan. Ketika seorang perempuan, seorang wanita itu hamil, itu sudah sangat bisa di-plan, sudah sangat bisa kita take care 1000 hari pertama kehidupan anak, dari mulai nutrisinya ketika hamil, trimester 1, 2, 3 sampai dengan anaknya lahir, sampai dengan memutuskan anaknya ini nanti lahirnya apakah normal ataukah sesar, ada risiko penyakit atau tidak, sampai di usia golden periodnya yaitu 2 tahun. Ya, kalau misalnya screening memang dari usia perkembangannya itu kita bisa nilai dari 3 bulan juga bisa ya, 3 bulan sampai dengan 6 tahun kalau kuesionernya itu. Tapi secara keseluruhan kita sudah bisa mempersiapkan, merencanakan yang terbaik untuk anak itu sudah sejak dari kandungan begitu. Nah, berarti memang screening udah bisa dimulai dari mulai perkembangan anak dok ya? Aku nih tertarik nih dok, ada tadi pembahasan kita sebelum itu mengenai adanya tantrum gitu dok ya? Iya. Nah, kan orang-orang sering salah artikan gitu, duh dia tantrum autis nih. Sebenarnya tantrum nih udah termasuk autis atau hanya ciri-cirinya dok? Oke. Kita nggak bisa ya bilang tantrum itu tiba-tiba autis gitu, nggak. Tantrum itu kan banyak, ada anak-anak yang nggak mau makan atau mungkin merengek-rengek di tempat umum, merengek-rengek atau ya kita bilangnya tuh manja gitu kan. Kita nggak bisa langsung mengkategorikan itu sebagai anak autisme. Tapi ada juga salah satu tanda ataupun gejala dari anak autisme itu dia mudah tantrum. Misalnya tadi ya kita sudah sebutkan di awal, kalau misalnya dia mau sesuatu, dia tuh nggak bisa ngomong saya mau makan itu tuh nggak bisa, nggak kayak kita normal, kita tinggal bilang ma mau makan kue, ma mau minum ini, itu kita bisa tinggal ngomong. Paling kita tantrum kalau nggak dikasih gitu kan. Kalau autisme ini dia mau mengutarakannya aja sulit. Jadi dengan cara apa dia mengutarakannya? Dengan cara meminta perhatian kan, contohnya dengan cara mungkin narik-narik baju atau mungkin nangis-nangis gitu. Jadi tidak serta-merta ya tantrum itu sama dengan autisme. Apakah setelah dilakukan terapi gitu dok ya, kemungkinan anak tersebut bisa gitu dok berinteraksi, misalkan mau makan gitu? Ketika ngomong langsung gitu ya? Iya, kalau terapi gitu. Ya. Tergantung lagi ya tadi, kalau mungkin dia masuk ke dalam kategori autisme ringan itu bisa saja. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam autisme berat yang sangat sulit untuk kita terapi bisa mengucapkan kalimat seperti yang kita biasa lakukan. Jadi tergantung lagi ke kategori atau klasifikasi dari autismenya sendiri. Kalau untuk saya ingat nih dok, anak autisme ini untuk yang gejala ringan, sedang maupun berat, daya ingat itu sama nggak sih dok? Misalkan kayak mengingat orang tuanya, mengingat wajah orang sekitarnya, itu sama nggak sih dok sama orang normal gitu? Ya,
Kalau misalnya autisme ringan itu bisa ya, bisa sama. Apalagi kalau misalnya kita bicara keluarga, berarti orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan anak tersebut. Jadi kita kalau misalnya kita autisme berat atau autisme sedang pun, ketika misalnya dia sulit ya untuk mengenali ataupun berinteraksi dengan keluarganya. Tapi kalau misalnya setiap hari, setiap jam disimulasi terus, bisa jadi karena kebiasaan melihat ketika ada orang dengan bentuk tubuh begini, dengan senyumnya yang begini, berarti ini sepertinya orang terdekat saya atau ibu saya begitu. Autisme Bisa saja tadi tergantung dari itu tadi ya, tergantung dari terapi yang diberikan kepada si anak ini. Berarti autisme tadi itu memang interaksi yang gitu dok ya, yang sulit ya dok ya. Interaksi antar dengan sesama, itu termasuk dengan anak-anak seumuran ya dok ya? Iya, anak-anak seumuran dia biasanya kan anak tuh suka ya bermain bersama-sama begitu. Tapi mereka ini biasanya lebih suka menyendiri, lebih suka fokus kepada dirinya sendiri. Terus kalau untuk pola hidup, ada pola hidup khusus nggak sih dok yang harus dilakukan gitu untuk anak autis atau perawatan khusus gitu untuk kesehariannya? Ya. Perawatan khusus itu tadi ya, karena mereka ini tidak bisa mengutarakan dan kita pun juga sulit untuk memberikan taks atau memberikan perintah ya kepada mereka. Jadi kita yang harus lebih aktif kepada anaknya, bukan anaknya yang kita latih anaknya tetap kita latih untuk bisa berinteraksi, tapi kan kemampuannya tetap terbatas. Jadi kita yang harus lebih aktif untuk menanyakan kepada dia, terus memperhatikan kondisi tubuhnya. Sepertinya dia ada demam, sepertinya dia sakit nih bagian perutnya, sakit nih di tangannya gitu. Karena dia tuh cenderung tidak bisa mengutarakan tadi. Berarti seperti itu dok ya? Berarti pemirsa di rumah nih, autisme ini memang perlu penanganan khusus, dan kita juga sebagai orang tua atau bahkan orang terdekat harus lebih peka gitu. Apakah anak kita ini ada gejala autisme atau enggak gitu. Kalau sudah terkena gejalanya, kita juga harus lebih peka gitu bagaimana mereka menjalani kehidupannya dok ya. Bagaimana cara mereka untuk bisa berinteraksi dengan lebih baik gitu dok ya. Jadi biar lebih cepat ditangani, itu memang kita harus peka intinya dok ya. Benar sekali. Oke, terima kasih ya Dokter Putri Santri untuk ilmunya hari ini. Pemirsa di rumah juga terima kasih yang sudah aktif bertanya di laman Instagram kita. Pemirsa di rumah, saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.